Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita selalu doakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini kita berada di penghujung Ramadan. Kita berada di malam akhir bulan Ramadan untuk esok menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam bulan baru yaitu bulan Syawal. Pada kesempatan kali ini sebagai penutup kajian rangkaian Ramadan kita, ingin kita bahas sesuatu yang memang selama ini menjadi pembicaraan di tengah masyarakat, bahkan dai, para penceramah juga memaknai hal-hal yang sama tentang Idul Fitri. Jika Allah panjangkan umur kita esok, maka kita akan menunaikan salat Idul Fitri, dan kita dalam kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagi kita yang ingin melaksanakan Idul Fitri dengan kondisi yang aman, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kemudian MUI, Majelis Ulama Indonesia, bagi yang bisa melaksanakan salat Id, silahkan salat Id, tetap menjaga keselamatan dan keamanan kita. Kemudian bagi yang tidak bisa melaksanakan salat Id bersama berjamaah, kita bisa melaksanakannya sendiri-sendiri di rumah, dan sudah ada tuntunan dari Majelis Ulama Indonesia untuk menunaikan bagaimana cara salat Id di rumah. Karena memang jika kita terlewat dalam melaksanakan salat Id karena ada uzur, dan uzur itu juga salah satunya adalah apa yang terjadi di zaman kita saat ini, merebaknya virus corona, sehingga kita mendapatkan uzur untuk menunaikan salat Id secara berjamaah. Salat Id di rumah berjamaah bisa, sendiri-sendiri bisa, alangkah baik dengan berjamaah, tunaikan seperti hal yang biasa, lalu kita melaksanakan salat Id itu di rumah bersama keluarga kita. Baik, yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah hal yang berkaitan dengan identiknya, selalu samanya bahwa setiap orang mengucapkan Idul Fitri itu dengan memaknai kembali suci. Nah, ini perlu kita bahas karena selama ini banyak yang memahami bahwa Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian. Nah, kemudian diikuti dengan meminta maaf kepada bersama, kemudian juga mengucapkan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah tentu kita harus paham bahwa apa makna Idul Fitri. Benarkah selama ini yang kita pahami bahwa Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, sehingga orang yang berpuasa dia akan kembali kepada seperti halnya ia diciptakan pertama kali, seperti bayi yang suci, kemudian sudah diampunkan dosanya karena ia melewati Ramadan selama 30 hari atau 29 hari beribadah dengan puasanya. Nah, kita lihat secara bahasa dulu bahwa Id al-Fitri. Id berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu Idun dan al-Fitri. Nah, Idul Fitri. Nah, Id secara bahasa berasal dari kata ada ya'udu, ya, yaitu ada ya'udu. Ada fi'il madinya, ya'udu fi'il mudhari'nya, yang berarti kembali. Nah, hari raya disebut Id, nah, itu ada penyebabnya, karena hari raya terjadi secara berulang-ulang dalam setiap tahunnya, pada waktu yang sama. Bahkan dalam Kamus Lisanul Arab, Ibnu Arabi mengatakan sumiyal 'aidu 'aidan li'annahu ya'udu kullu sanatin bi farahin mujaddadin. Disebut dia itu Id. Kenapa disebut Id? Karena dia disebut Id itu sebagai Idan li'annahu ya'udu kullu sanah. Karena Idul Fitri itu kembali setiap tahunnya datang dengan waktu yang sama. Kapan waktunya? 1 Syawal.
Dan orang ketika datangnya Idul Fitri setiap tahun itu merasa bifarahin mujaddadin, selalu bersenang hati, ya, berbahagia dengan kebahagiaan yang baru. Jadi Id itu artinya adalah kembali. Kenapa disebut Idul Fitri itu Id? Karena dia selalu berulang setiap tahun di waktu yang sama, maka disebut dengan kata Id, asal kata dari ada ya'udu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang kedua, Id juga wa kana al-idu, asalnya itu bahasa al-adah, artinya adalah kebiasaan, adat. Jadi Id itu juga bisa berasal dari kata adah, yaitu kebiasaan, karena masyarakat telah menjadikan kegiatan ini menyatu dengan kebiasaan adat mereka masing-masing. Maka di setiap daerah, setiap negara, setiap wilayah punya kebiasaan tersendiri dengan Idul Fitri, maka itu menjadi asal kata adah yang artinya kebiasaan dalam setiap tahun yang terjadi dalam masyarakat, kemudian itu terjadinya berulang-ulang setiap tahun. Maka dikatakan Id itu sebagai Idul Fitri karena dia itu ada ya'udu kullu sanah, setiap tahun dia selalu datang dan kembali. Nah, selanjutnya kita bahas makna Al-Fitri. Yang perlu kita sampaikan adalah, yang kita garis bawahi, bahwa Al-Fitri ini tidak sama dengan fitrah. Karena ini dua kata yang berbeda dalam bahasa Arab. Fitri dan fitrah itu dua kata yang berbeda. Beda arti dan beda penggunaannya. Ya. Namun mengingat cara pengucapannya yang hampir sama, maka banyak para kita, masyarakat, kemudian juga sebagian kita memahami fitri, fitrah karena mirip kata-kata ini, maka hampir dianggap sama. Banyak masyarakat kita yang memahami bahwa itu menunjukkan tidak ada perbedaannya. Padahal al-fitri dengan fitrah itu berbeda. Nah, kita lihat pertama kata fitrah. Kata fitrah ini ada dalam Al-Quran, bisa kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 30, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Kata Allah dalam surah Ar-Rum, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama lid-dini hanifa, yaitu apa itu agama yang dimaksudkan menghadapkan kita di surah Allah Subhanahu wa taala, fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha, yaitu ketetapan Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ibnu Jauzi menjelaskan makna fitrah dalam ayat ini. Al-fitrah itu artinya al-khalqatul lati khuliqa 'alaiha al-bashar, yaitu kondisi awal penciptaan manusia. Ya. Ini dalam kitab Zadul Masir kita bisa dapatkan, Ibnu Jauzi mengatakan fitrah itu, yang dimaksud dengan fitrah adalah al-khalqul lati khuliqa 'alaiha al-bashar, yaitu kondisi awal di mana manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi kita bersih, dilahirkan seperti bayi yang masih suci, maka kita dianggap itu fitrah. Nah, sementara itu makna fitrah. Nah, sekarang kedua hampir sama dengan kata fitrah, yaitu fitri. Kata fitri berasal dari kata aftara yuftiru. Aftara fi'il madinya, yuftiru fi'il mudhari'nya, yang artinya berbuka atau tidak lagi berpuasa. Maka disebut Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Jadi makna Idul Fitri itu kembali, karena dia setiap tahun berulang-ulang. Kembali apa? Kembali kita berbuka. Setelah kita berpuasa selama bulan Ramadan 30 hari lamanya, lalu kita kembali berbuka. Jadi Idul Fitri adalah asal kata dari aftara yuftiru. Artinya yaitu ya kembali tidak berpuasa. Nah, terdapat banyak dalil yang mendukung bahwa fitri itu artinya ya berbuka. Idul Fitri kembali berbuka, bukan kembali seperti awalnya kita diciptakan. Itu namanya Idul Fitrah. Nah, maka dalil yang menyatakan bahwa Idul Fitri artinya kembali berbuka, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ad-din zahiran ma ajjala an-nas al-fitr, li'anna al-yahud wan nasara yuakhirun. Agama Islam tidak akan senantiasa menang selama masyarakat ini menyegerakan berbuka. Ini sudah ada hadis ini kita bahas sebelumnya, bahwa kita ini
agama Islam tidak akan selamanya menang selagi ma ajjalan nasu al-fitri, selama manusia umat Islam ini selalu menjenggrakan berbuka. Nah, ini bukti kata al-fitri berarti berbuka. Nah, kemudian ada hadis yang kita bahas sebelumnya dalam fikih sunnah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitrihan nujum." Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku, kata Nabi SAW, selama mereka tidak menunggu waktu berbuka dengan terbitnya bintang. Artinya tidak mengulur-ulur waktu berbuka. Maka kata al-fitr dari hadis yang dua di atas itu menunjukkan bahwa fitri itu artinya berbuka. Ketika digabung dengan Idul Fitri artinya kembali berbuka. Maka tidak ada jaminan bagi kita ya, bahwa kita ini ketika sudah berpuasa 30 hari penuh di bulan Ramadan kemudian kembali suci. Karena makna suci itu ada dalam kata-kata fitrah, bukan fitri. Kemudian sudah ada seolah-olah jaminan ketika kita berpuasa 30 hari, ada jaminan bahwa kita ini kembali suci dan diampunkan dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Maka ini perlu kita koreksi dan kita sampaikan bahwa kata Idul Fitri adalah dua kata yang punya makna yang sebenarnya adalah kembali berbuka. Id asal kata dari ada ya'udu, kemudian itu berarti kembali karena dia berulang-ulang setiap tahunnya, dan fitri itu berarti berbuka karena asal kata dari aftara yuftiru. Maka Idul Fitri hari di mana kita kembali berbuka. Lalu jaminan anggapan yang selama ini kita berpuasa lalu kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kembali kepada fitrah kita, ini perlu kita renungkan kembali dan perlu kita tinjau ulang kembali. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri ketika Nabi Ibrahim selesai memperbaiki bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim tidak semerta-merta menganggap amalnya diterima oleh Allah. Bayangkan memperbaiki Ka'bah, tempat di mana umat Islam saat ini sampai syariat Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Ka'bah yang diperbaiki oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak beranggapan ia yang paling berjasa, justru khawatir kalau amalnya tidak diterima Allah. Bukankah doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 127 selalu kita kumandangkan setelah salat dengan mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, sungguh Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Terimalah amal dari kami, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak ada keabsahan bahwa kita setelah berpuasa otomatis menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, karena dia bukan Idul Fitrah tapi Idul Fitri. Idul Fitri bermakna kembali berbuka setelah kita berpuasa. Makanya ketika kita mau berangkat melaksanakan salat Idul Fitri, kita disunnahkan untuk berbuka dahulu sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian juga kita bisa lihat ketika kita selesai melaksanakan salat Id, selama bulan Syawal kita mengucapkan bertemu dengan orang dengan ucapan doa supaya amal kita diterima. Kata kita, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum kullu am wa antum bi khair. Doa kembali agar puasa yang kita tunaikan, amal yang kita tunaikan selama puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para mustami'in al-kiram, inilah yang perlu kita sampaikan. Kami ucapkan selamat melaksanakan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjadi sasaran dari ayat berpuasa, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ingat perkataan yang baik dari ungkapan bahasa Arab, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah Idul Fitri bagi orang-orang yang membeli dan berpakaian baru di ketika Idul Fitri, tapi yang Idul Fitri adalah liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang ketaatannya bertambah setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.